Alhamdulillah Sobat Share It ya, masih sama Madam Eni nih. Dan tadi kita udah bicara sekelumit tentang bagaimana perjalanannya Madam Eni dari mulai bagaimana tergerak hati ya, kemudian sampai minggat ke Jakarta ya, walaupun huru-hara di rumahnya nggak diceritain ya. Tetapi kemudian tentu ini bukan perjalanan yang mudah ya, apalagi kan kalau di dalam bahasa kita anak SMA, anak gadis, cantik, kemudian pergi ya, ini kan menjadi fitnah ya sebetulnya gitu. Nah, orang tua itu bagaimana nyariin atau memang udah karena kesel ngediemin atau gimana sih? Nyariin, ada yang kebetulan yang ngirim surat, kan dulu kan masih surat-suratan Iya, kagak ada. Kebetulan ada namanya Abdi, ada alamatnya. Langsung datangin sama papa, kamu bawa Ani ya katanya. Oh enggak, maaf gitu kan. Temen gitu ya. Iya, dia waktu itu udah berapa tahun baru ketemu. Kamu gara-gara kamu aku dicariin. Ada surat di rumah gitu ya, iya. bongkar. Aduh. Tapi alhamdulillah ketika itu Madam telepon setelah berapa bulan tuh sampai pingsan mama kan. Madam baru telepon ngasih tahu Madam udah di rumah Ustazah Komaria Baladrap Tegioksin, almarhumah. Jadi beliau yang ini, terus papa datang akhirnya ya islah. Papa merelakan akhirnya. Islah. Udah nggak apa-apa, kamu baik-baik di sini karena kan kelihatannya kamu jadi orang baik katanya. Ya udah nggak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau di keluarga yang berapa bersaudara? 9 yang masuk secara Islam. Bertahap yang masuk Islam. Berapa orang? Pertama kali siapa? Ya sebenarnya ya tadi kita kan multis. Iya ya, jadi semuanya memang udah. udah. Baru sekarang ini Madam identifikasi siapa nih yang betul-betul waktu dulu pernah masuk duluan ya, gitu. Siapa yang betul-betul praktek Islamnya. Ada yang ya mohon maaf Ustadz masih belang-belentong dah. Ya pokoknya identitas lah baru ya, gitu. Ada yang satu yang memang ya cukup memusuhi Madam sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Maksudnya kamu kalau jadi Islam tuh gak usah pakai ginian. Aku pernah ke Hong Kong itu ditarikin tau nggak jilbabnya, mungkin di imigrasi kali Ustadz atau yang di bukan apa sih yang kalau masuk sensor itu bukan ditarikin lah jilbab kita kadang-kadang dipegang-pegang kan. Nah gitu, jadi kamu katanya kalau ngaji jangan kayak itu tuh radikal. Itu di TV-TV ngaji kencang-kencang, ngaji mah pelan-pelan aja katanya gitu. Pokoknya semuanya dipelototin, dimarahin Madam. Kamu mau itu bisnis nggak? Enggak itu mah nggak halal. Kamu itu halal. Ih greget banget dah katanya. Gitu ya. Gitu. Jadi ya memang kalau udah kayak gitu tetap Madam baikin. Ya karena dengan kelebutan kita insya Allah mereka luluh hatinya. Seperti Rasulullah SAW kan Masya Allah. Dengan hinaan ya cacian bahkan wah ditimpukin di ini mau dibunuh segala macam, tapi tetap dengan senyum ikhlasnya, dengan sabarnya. Oke, nah kemudian udah sampai ke tadi di Jakarta nih ya, kemudian Madam kan akhirnya alhamdulillah tuh sekolah lagi karena memang orang-orang seperti ini orang-orang yang haus ya akan pendidikan gitu, pengen belajar terus dan lain-lain. Kemudian sekolah pertama, kemudian sampai di Jakarta, akhirnya siapa duit dari mana, siapa yang nyekolahin dan bagaimana? Jadi memang alhamdulillah Madam tuh aktif sejak dari SMA juga aktif kan. Ya, terus di sana juga Madam di Istiqlal, di BKPRMI, terus kemudian di PT, di Lautse, ada 2 masjid Madam aktif. Nah di ICMI, dulu kan awal-awal ICMI. Terus Madam akhirnya dapat rekomendasi untuk kerja di satu bank namanya Unibank. Kerjanya di sebelah Bank Muamalat. Terus Madam bilang, waduh saya lagi udah pakai jilbab tuh Madam, tapi nggak boleh pakai jilbab di dalam. Akhirnya pengen ke Bank Muamalat, ketemu sama Profesor Dr. Muhammad Syafi'an. Nah kata Madam mau dong pindah ke sini. Kamu baru tamat SMA juga, udah kuliah aja lagi. Nah makanya Madam kuliah lagi di International Islamic University Malaysia, dapat beasiswa yang di situ ya, dari Malaysia. Terus 10 tahun tinggal di sana. Nah baru ketemu suamiku yang tercinta. Maklum lah waktu itu Madam juga banyak sih yang ngantri ya Ustadz. Cuma Madam pilih dia gitu kan. Jadi yang ngantrinya siapa dulu gitu ya. Iya, bahkan ada yang nulis orang Perancis. Saya pinter bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab.
nulis surat dia. Ya, Kan dulu kan nulis surat. Saya mau nikah sama kamu. Tapi kamu mau ngelamar kerja atau ngelamar saya? Pakai segala macam bahasa, iya pakai CV, pakai studinya apa? Ini salah dia. Takut juga nikah sama orang gini kan. Aduh, karena di sana, di kampus sana internasional Ustaz. Internasional, betul. Kawan kita dari berbagai negara, ratusan. Dari 100-an negara lebih dah di sana. S3 di mana? Sana juga? Habis S1, Madam ke Indonesia, bangun kampus Tazkiyah bersama-sama Pak Satya S2 di UI, S3 ke Inggris. Nah, di Glasgow ya? Di Glasgow. Oh, itu S3 di sana. Ya. Kemudian ngambil apa sih di Glasgow? S1, S2, S3 akuntansi syariah. Akuntansi syariah ya? Linear semua ya, betul ya? Aku pikir kemudian ada manajemen apa enggak ya? Enggak, Madam memang demen hitung-hitungan. Ustadz, Madam kadang-kadang lupa nih sama teman-teman kita di studio ya. Tapi kalau mereka utang, Madam ingat tuh. Oh gitu ya? Iya, pokoknya kalau soal duit-duit ingat tuh, Madam. Tapi benar, kalau utang itu harus diingat. Itu tuh kajian Madam. Iya, betul. Jangan sampai meninggal tapi ninggalin utang. Makanya yang ingetin itu dapat pahala justru. Itu. Ini wajah-wajah yang berutang sebelah kiri nih. Coba kita lihat nih wajah-wajah berutang. Sobat Share It ya. Kalau misalnya Sobat Share It itu ingin kajian-kajian syariah ya, itu Madam ada ini nggak sih YouTube atau ada, apa banyak banget. Udah deh kalau misalnya mau nanti Madam datang lagi khusus bukan untuk di tapping tapi ini kita jualan. Gak apa-apa. Maksudnya kita ngaji banget. Iya, ngaji banget gitu. Madam juga mau belajar dari teman-teman gitu kan. Pagi, siang, sore. Madam demen banget kalau ngomongin soal kajian syariah. Kenapa? Ternyata setiap Madam jumpai komunitas-komunitas yang ada di dalam negeri maupun di luar Indonesia, 90% boten ngertos tentang syariah. Nah, boten ngertos. Sebetulnya ya Sobat Share It, syariah ini tuh sebetulnya udah lagi tren di dunia sebetulnya. Kalau kita lihat di Eropa misalnya di Inggris ya terutama ya, bank-bank syariah itu mulai bermunculan ya. Mereka itu memang belum mengimani, tetapi mereka artinya meyakini bahwa yang namanya syariah, sistemnya itu sistem yang bagus. Walaupun mereka tidak mau masuk ke dalam keimanan, keislamannya. Sebagaimana halal food misalnya. Ya, halal food itu di Amerika misalnya atau di luar negeri, orang itu yakin kalau halal food itu makanan yang bersih, yang sehat. Ya, nah inilah sebetulnya kalau kita lihat, kok orang yang bukan orang Muslim yakin, percaya sama produk syariah. Ini ada manfaatnya. Kenapa orang Muslim sendiri enggak? Itu masalahnya. Nah, makanya Ustadz, Madam kaji, Madam kan tinggal di sana, di Inggris 6 tahun. Kenapa dia suka? Dia bilang, as long as you bring benefit to our country, it's fine. It's fine ya. Which is rahmatan lil alamin. It doesn't matter is you Muslim atau apa. Yes, because when we talk about money, you don't see whether you talk about religion or not. Makanya Madam berpunya teori, Ustaz. Teorinya adalah suatu negara kalau ingin harmonis, kenalkan syariah. Syariah ya. Kalau ingin semua antar agama, antar kepercayaan itu akur, kenalkan syariah. Kenapa? Karena syariah itu terbuka untuk siapa aja. Sistemnya betul bagus sistemnya. Nah, begitu juga dengan keluarga-keluarga Madam yang bukan beragama Islam. Ania, itu duduk dulu sini, ceritain dulu itu apa sih Bang syariah. Pas Madam ceritain, bagus ya, masuk akal ya. Masuk akal, betul. Baik ya, gitu. Nah, jadi kalau menurut Madam, ini celah bagi kita untuk bicara antar. Kita lupain deh, kita nggak bisa kan lakum dinakum waliyadin. Iya betul. Jadi jangan maksain. Iya kalau untuk masalah keimanan sih. Iya. Madam alhamdulillah sekarang balik lagi kembali dengan keluarga-keluarga di Bangka, di Lampung, di sekarang Jakarta. alhamdulillah ya hubungannya dengan semua keluarga gitu ya. Dulu mah ya ampun, boro-boro waktu minggat itu kan Madam datangin keluarga Madam di Bangka yang di Jakarta. Hayya, Ania, itu kamu katanya temenan sama orang-orang pribumi. Tahu nggak? Itu orang-orang pribumi itu banyak di penjara. Kamu kenapa temen sama dia? Dalam hatiku, lah kalau kita ke Cina juga yang di penjara orang Cina semua. Karena memang kebanyakan mayoritasnya memang orang pribumi ya pribumi. Tapi alhamdulillah qadarullah Madam sekarang udah baikan ya sudah berapa tahun terakhir ini ke Bangka. Walaupun ya, Ania ini sukong ini kongkong katanya disuruh sembahyang. Aduh kata Madam. Sebagai budaya ya. Kata Madam apa ini Madam
udah Islam, enggak ya. Kalau disuruh makan, madam baik-baik. Madam udah bawa makanan duluan. Iya. Karena memang ini makan dulu, ini Pak Mia, katanya potong ayam ini. Oh, nggak bisa Pak Mia. Jadi pelan-pelan gitu. Alhamdulillah ada diterima. Alhamdulillah ya, diterima ya, tapi ya alhamdulillah. Saya mau tanya nih. Ya. Ini antum semua nih tahu nggak masalah Ziswaf? Tahu singkatan Ziswaf nggak apa? Tahu apa? Nggak tahu? Tahu? Tuh. Ziswaf, zakat, infak, sodakoh, wakaf. Inilah sebetulnya literasi tentang masalah ekonomi Islam ini ternyata masih jauh nih ya. Iya, nah, itulah yang sebetulnya bagaimana kita bisa. Itu tanggung jawab Ustadz. Iya. Tanggung jawab Profesor, sebentar saya baca dulu ya. Profesor Dr. Murniati Mukhlisin MACC CFP IFP AEPP WPP EPTK. Ini sampai belibet-belibet ini. Itu dia makanya Madam Ani aja dah. Tapi kita pun Madam Ani kah, Ustadz Erika, Mbak Wulan kah, siapakah akan ditanya 4 perkara nanti di akhir hayat kita di yaumil akhir nanti. Ayo, apa aja? 4 perkara. Ayo. Bagaimana kita menggunakan badan kita? 1. Umur kita. 2. Ilmu kita. 3. Kena kan? Dan yang terakhir ini serem Ustaz. Apa? Dari mana kita mendapatkan harta kita? Dan bagaimana kita membelanjakannya? Bisa jawab nggak Ustaz? Nah sekarang Ustaz, suami istri gini aja. Nanti pas lagi di yaumil akhir ya. Ya nanti Madam Ani belakang saya tolong jawabin gitu loh. Ustaz, Madam udah di depan. Aduh, sampai marah lampunya. Tolong jawabin. Madam. Jadi Madam tuh bilang sama suami istri. Kadang-kadang suami, Pak, zakatnya udah dihitung belum? Udah, istri. Pak, nanti di yaumil akhir, Bapak ditanya, itu zakatnya dibayar? Tunggu ya, istri saya. Kagak ada di belakang. Semua bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Ya. Makanya kita nih mesti mulai ngeh nih Sobat Syar'id. Ya, terutama nih Sobat Syar'id nih yang nonton semua dimanapun ya. Yuk kita mulai ngeh, mulai aware, mulai melihat nanti. Konsepnya sebetulnya gini. Konsepnya gimana sih hidup kita supaya lebih berkah. Ya. Kan pasti Sobat Syar'id itu pengen sekali merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa didapatkan karena apa? Ya, karena sebetulnya nggak ada lagi kecuali ketaatan, ketakwaan. Kebahagiaan itu cuma itu. Ya Allah. Iya, beneran. Sekarang gini, punya duit nggak punya duit, orang kan berpikir bahwa udah pastilah, ya, yang punya duit pasti lebih bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita banyak sekali cerita-cerita. Tanya Madam dah. Madam udah lihat. Udah lihat. Nah ini memang banyak sekali contoh ya. Orang kaya semua tetapi waduh khawatir berlebih. Serem. Malah jadi. Karena Madam ngurusin juga konsultasi waris. Ngasih kajian-kajian waris. Itu berderai-derai matanya kalau ngasih kajian waris. Itu harta yang ratusan triliun. Yang puluhan triliun, berapapun triliunnya, kalau kata Allah aku sebur, kalau aku tiup hilang. Tapi kita berantem nih. Kenapa kita sengketa ngebawain kita nggak bahagia? Iya betul. Ustadz pasti banyak teman-teman Ustadz kan? Banyak. Murid-murid Ustadz. Banyak. Ada banyak keluarga masih nggak ke Ustadz? Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali orang tuh yang justru kalau kita lihat ada orang yang ini Sobat Syar'id, mohon maaf sekali. Ya. Ada orang yang datang. Nggak dimaafin. Iya, ada orang yang datang sama Ustadz tuh cuma ngomong gini, Ustadz saya ada masalah, masalahnya nih ada masalah uang, utang gitu. Saya bilang, alhamdulillah ya masalah kita cuma masalah uang, masalah utang. Itu masalah standar gitu. Orang yang uangnya banyak, masalahnya ngeri. Orang itu kalau misalnya masalahnya baru masalah nggak punya duit, ya alhamdulillah. Karena apa? Karena ya semua orang juga ya ujiannya itu merasa kurang kan pasti gitu. Tinggal bagaimana kita melihat. Tapi kalau orang yang udah berlebih uang, biasanya masalahnya lebih ngeri lagi. Masalah keluarga, anak, masalah rebutan warisan tadi, masalah banyak sekali. Tapi jangan sampai nggak boleh cari duit juga Ustaz. Nah ini ya. Maksud saya gini, maksud saya artinya apa? Tinggal semangat mereka. Enggak, artinya gini, artinya ketika memang masalahnya nggak punya duit, kan harus produktif.
Kan harus produktif, tinggal itu doang, kerja yang benar, ya mau dagang kayak mau apa, produktif. Iya. Nah tapi tadi sebelum segmen ini saya sampaikan, ketika dia tuh senang sekali berbagi, dia driver ojol, cuman sehari-harinya tuh selalu pengen berbagi, kasih uang, ngasih nasi bungkus dan lain-lain. Kira-kira tambah miskin nggak Ustadz orang itu? Dia bilang apa? Dia bilang alhamdulillah tiba-tiba dapat endorsan, tiba-tiba dapat sampai driver ojol ini sebulan bisa dapat 2 digit. Keren men. Yang di sini kelihatan 2 digit, 3 digit Ustadz. Nah, makanya saya bilang gini, kasih driver ojol itu ya, nih. Sobat Syariat ini saya bilang gini, kasih driver ojolnya. Saya bilang, saya pengen doain kamu ya sampai kamu itu kaya raya. Ya Allah. Karena hanya dengan orang yang seperti ini kekayaan itu amanah. Iya, betul Ustaz. Iya. Kalau kita udah punya duit banyak dengan spirit atau mental yang tadi, itu tuh kita tuh aduh benar-benar deh. Jadi kita letakkan harta kita betul di sini nih. Sini. Jangan di genggaman, sini. bukan di dalam. Kalau di sini mah susah keluar. Iya, makanya jadilah orang kaya yang seperti apa? Nah, orang kaya yang soleh itu yang seperti, coba lihat contoh-contohnya tuh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan aja sampai sekarang ya masih terus mengalir. Udah ngehajiin orang tiap bulan. Iya. Tiap bulan, ada tiap hotel, hotelnya, kebunnya. Ada kebunnya, kebun kurma, ada semua. Masya Allah. Nah, kekayaannya seperti itu intinya. Nah, ini ya, Madam Ani ya. Madam Ani, gimana sih program-program Madam Ani ini sekarang ya yang bisa membumi, yang bisa kemudian anak-anak kita ini seperti saya tadi tanya kan supaya gitu, yang namanya pengelolaan atau manajemen uang atau manajemen harta yang sederhana tapi kita masuk syar'i gimana sih? Ya pertama Madam ada model ya, dibangun oleh sama-sama dengan suami. Jadi 5 aja untuk bagaimana kita mengelola keuangan kita itu ada 5 hal. Pertama adalah bagaimana pendapatan kita, bagaimana kita mengelola kebutuhan kita. Bagaimana kita mengelola surplus, kalau keadaan surplus kalau dikelola, defisit, utang piutang harus dikelola. Terus bagaimana kita mengelola impian keuangan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola antisipasi atau kontingensi hal-hal yang tak terduga. Nah, itu disiapkan. Jadi tentu sumber utamanya pendapatan. Makanya kita pastikan pendapatan kita itu halalan thayyiban. Madam Ani, kalau akhir-akhir ini ya, dari data nih, dari salah satu bank, itu sudah merilis bahwa orang-orang yang punya uang 10 jutaan sekarang itu udah tinggal 1 juta di bank itu, udah makan dari tabungan dan lain-lain. Mantap. Ya, itu yang jadi masalahnya tuh bagaimana orang-orang yang kemudian di bawah itu agar supaya nggak terlibat judi online. Kan ini kan akhirnya putus harap, akhirnya saya kebayang nggak, orang udah banyak yang ngomong bahwa kamu tuh judi online, yang menang itu udah diatur sama bandarnya gitu. Tetap aja gimana gitu. Ya itu dia. Makanya ketika tidak percaya dengan sumber pendapatan halalan thayyiban, maka apapun akan dibuat, ya kan? Nah, termasuk yang judi online tadi kan mengharap judi online itu kan motifnya 2. Satu iseng-iseng berhadiah, satu lagi memang motifnya untuk memperbanyak hartanya. Nah, yang 2 ini banyak dilakukan oleh warga sekitar Madam tinggal, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor. Malu banget. Aduh, di situ ya. Iya, karena Ustadz jarang ceramah di sana. Wah, kita harus ke Bogor berarti. Nah, jadi memang kalau misalnya kita yakin bahwa ini adalah dilarang oleh Allah dan tidak berkah, ya pasti kita takut. Tapi sayangnya ini menggiurkan, lebih menggiurkan Ustaz. Janji-janjinya. Makanya ya memang itu tugas iblis Ustaz. Udah dikasih tipsnya oleh Allah untuk menggoda kita dari harta kita, anak-anak kita, janji-janji kita. Apalagi janji pilkada ya. Janji bukannya pilkada ya, tapi janji jabatan. Nah, jadi memang kelihatan Ustaz. Makanya dari itu bentengi keluarga. Mulai dari bagaimana kita tadi mengelola keuangan secara 5 ini aja. Dan tadi ada 6 prinsip yang tadi yang kita tidak boleh ada apapun di makanan kita ya. Nah, itu yang kita ngomongnya bahasa sederhana deh. Ketika kita lagi mau nonton TV, ketika kita lagi ini jangan terlalu nyeramahin anak-anak kan nggak suka diceramahin. Ketika dia mau beli ini
are you sure that is halal? Nah, apa ini bener, apa ini kamu dapetinnya caranya bener nih, gitu. Ngomong terus gitu. Iya ya. Ya mudah-mudahan sih kita juga ada program-program ya yang bisa empowering ya. Apalagi dari ya kalau kita lihat dana-dana yang bisa kita wakaf itu sebetulnya wakaf itu kan bisnis sebetulnya. Keren. Wakaf harus, kita itu nggak ada yang miskin Ustaz, seharusnya. Seharusnya. Karena instrumen yang tadi Ustaz bilang Ziswaf itu instrumen yang luar biasa. Semua layer loh. Semua layer itu tercover sama Ziswaf. Keren. Ya, jadi kapan ya kita nanti Sobat Share It kita bahas ya nanti juga sama Madam Eni tentang masalah Ziswaf itu sesungguhnya kalau kita implementasikan di dalam keseharian kita itu nggak akan ada ya kayak zaman ini ya Umar bin Abdul Aziz ya nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin. Kebayang nggak satu daerah tuh nggak ada orang miskin. Madam ke Turki, teman Madam bilang, Ani, I was born in that hospital. It's a wakaf hospital. Wakaf hospital. I studied in that school. It's a wakaf school. I studied in the university. That is wakaf university. I went to the bazaar, which is wakaf bazaar, wakaf market. Wakaf market. I went to kalau di Turki pasar disebutnya bazar. Yeah, wedding, which is actually my wedding function is actually located in wakaf building, and now I'm working in wakaf organization. And I will die in a wakaf graveyard. Wah, semua itu ya. Ini wakaf. Keren nggak Ustaz? Keren. Nah, ini. Yang begini-begini ya. Ini nih anak-anak milenial semua ya, yang muda-muda semuanya. Jangan tidur malam ini. Iya, boleh nggak tidur Ustaz? Nggak boleh tidur. Kalau tidurnya terlalu lama ya jangan. Belajar lagi. Iya. Tentang ini wakaf saya tuh pengen sekali ya teman-teman ini. Tapi bukan hanya pengen ngomongnya, praktekin kita sama-sama. Iya, kita bikin nanti program-program yang memang jadi kesadaran wakaf itu benar. Wakaf itu keren banget dan benar-benar kalau kita jalanin itu semua bisa ada program. Ada. Jadi sekarang program. Ustadz ada namanya baru di launching, cash wakaf link deposit. Wakaf link deposit. Jadi Ustadz deposito ini sekarang ditaruh di bank, di bank syariah. Nah sekarang bilang bagi hasil deposito saya untuk wakaf, keren nggak? Oh yes, itu bagus banget. Baru nih launching berapa bulan yang bagus nih. Ini bisa dipromosikan. Oke silakan. Ini prakteknya. Nih yang wajah-wajah sini nih sebelah kiri kan ada utang, sebelah kanan kan banyak duitnya nih. Nah jadi kalau bisa itu praktek dulu, mulai dari 1 juta. Nih. Jadi kalau yang sudah mulai ada tabungan, ya ini Sobat Share It nih yang dilapangkan rezekinya ya alhamdulillah, dan kemudian ingin hartanya ini mengantarkannya ke surga ya, ke jannah ya. Karena kan kalau kita kan semua pasti sayang harta gitu. Nah, supaya hartanya muncul nanti di akhirat kelak, ini ada program wakaf bagus. Ya, jadi wakafkan ke apa namanya tadi? Nanti di bank itu bilang saya mau akadnya wakaf, nanti bank itu akan milih nazir wakafnya. Nah, iya. Jadi disalurkannya kemana saja. Jadi kita uang kita balik lagi, Ustaz. Iya. Kalau kan ada kan tipe-tipe orang nggak mau mewakafkan semuanya, nggak apa-apa deh. Iya. Belajar dulu cara wakaf dah. Iya, betul. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti balik lagi. Ya, ini menarik sekali ya. Ini temen dari Sobat Share ini dari tadi udah closing. Iya. Saya biarin aja. Greget banget dah. Saya biarin aja. Kenapa? Coba disuruh turunin. Saya biarin aja closingnya nggak saya ikutin. Kenapa? Supaya nanti yang ngeditnya bingung yang mana yang mau dibuang, daging semua kan gitu. Ya benar nggak? Iya. Sok cuma 10 menit. Baik, Madam Ani, closing statement silakan. Ya, Madam sangat nyaman sekali dengan pilihan Madam beragama Islam. Selama Madam betul-betul serius dalam ibadah sebagai seorang muslimah, Allah memberikan kenikmatan yang bertubi-tubi. Buktinya Madam S1, S2, S3, bahkan S3 yang kedua kalinya itu gratis. Madam nggak pernah nggak makan. Madam banyak sekali teman-teman Madam dari berbagai negara yang baik-baik semuanya. Dan Madam yakin ini karena pilihan Madam untuk menjadi seorang yang beriman dan bertakwa. Dan setiap detik Madam selalu berharap
Ya Allah, jadikan aku orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairunas ampa'ahum linnas. Orang yang sebaik-baiknya, yang dapat selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi siapapun yang mendengar ini, banggalah menjadi seorang muslim, muslimah, tapi lebih bangga lagi kalau kita betul-betul setiap detiknya kita berusaha untuk bagaimana mempraktikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini closing statement yang melelehkan kita semuanya ya. Tisu mana ya? Yang insya Allah ya mudah-mudahan ini kurang sebetulnya ya. Kalau saya bicara cuman sekian waktu sama Madam Eni ini kurang ya, karena beliau ini seorang profesor yang memang juga bukan hanya akademisi tetapi juga praktisi, dan inilah ya memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia khususnya ya, seorang ustazah, seorang profesor yang ahli dalam hal ekonomi syariah. Dan kita ingin supaya beliau lebih menebar manfaatnya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya, dan semoga saya di sini duduk juga, antum semuanya ya ikut gerbong kebaikannya dari Madam Eni ya. Ingat, share it, ayo di share semua. Ini bahasan yang sangat manfaat, sangat berguna karenanya share. Ingat, mandala ala khairin kalau misru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan mengerjakannya. Ya, nah, karenanya alhamdulillah sebarin ini semuanya. Baik, itu saja dari saya, dari Madam Eni. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.